Waktu awal itu dia $100, jadi $1 itu 10.000. Tapi masnya pernah ngalamin semalam aku dapat 200 juta. Kak Bambang Setiawan, selamat sore nih, hari ini sore nih. Ya, sore Kak Ruli. Luar biasa, dari Bandar Lampung, pengusaha muda. Bisa aja Kak Ruli. Kapan pertama kita ketemu ya? Kayaknya saya masih unyu-unyu waktu itu. 2013 lah. 2013 di Seperti banyak. apa ya? kalau- Pertama kali ketemu di itu Kak, Kota Gajah di Street Kencono. Iya, benar-benar. Waktu acara perang sak. Raimuna cabang acara pramuka. Betul. Nah, ini teman-teman semua, hari ini kita kedatangan Kak Bambang Setiawan, woi, pengusaha muda. Umur berapa Kak? Baru 29. Udah masih muda, masih golongan muda. Masih di bawah 30. 29 apa 28 ya? 29 lah kayaknya. Tapi kalau berbicara pengusaha nih, hari ini banyak pengusaha yang memang lahir dari orang kaya, ada yang lahir dari orang miskin. Itu pasti kan berkaitan dengan uang tuh. Ya. Kalau adil nggak sih uang itu sebenarnya? Bagi saya Kenapa? enggak. Karena semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Mm-mm. Tinggal orang itu mau apa enggak. Itu aja sih. Kalau saya sih ya. Mm-mm. Saya jujur, saya keluarga dari pengusaha. Tapi Yeah. alhamdulillah saya mulai usaha bukan modal uang dari orang tua, tapi pure karena nekat. Ya, nekat. Karena orang juga harus ketemu, semua orang walaupun menolak proses akan ketemu dengan proses itu sendiri ya nggak? Betul. Kalau itu pasti. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri kalau memang backgroundnya orang tuanya sultan ya kan. 0 ke 100-nya beda Ya. itu. Tapi ada juga yang memang dia backgroundnya anaknya sultan buka usaha ya nggak jalan. Mungkin konsepnya gini. Dia anak sultan nih, buka usaha. Iya, Kita iya, nggak iya. tahu, mungkin dia waris ya. Dia usahanya naik lah. Iya. Tapi kita nggak tahu, ternyata bapaknya nyuruh anak buahnya untuk beli Dagangan itu. dagangan Ada ini. yang begitu. Ada, dan itu saya pernah menemukan di Lampung ada. Berarti privilege orang tua mendukung semuanya. Ya, mendukung. Cuma kan proses yang kita dapat kita nggak tahu. Tapi pada hakikatnya semua orang kesempatannya sama. Sama, itu yang paling penting. Kita diberikan kesempatan yang sama. Istilahnya gini, yang kita hirup apa? Oksigen, sama kan? Iya. Ya kalau masa privilege itu ya memang berpengaruh. Cuman yang paling penting itu kita diberikan kesempatan sama Tuhan itu sama. Tapi tetap beda Kak, 0 ke 100-nya tetap beda. Kita 0 ke 100-nya itu ketemu jalan buntu, jalan berlubang, ya nggak? Kalau itu pasti, kalau itu Iya. pasti. Tapi di situnya itulah kita terbentuknya mental Iya. pengusaha. Nah, maka hari ini anaknya pejabat, anaknya Jokowi itu. Ya. 0 ke 100-nya bisa dia langsung bangun perusahaan. Sekarang gini, aku pernah baca di anaknya Presiden Jokowi si Kaisang jual Iya, pisang satu jual. outlet 1 bulannya 1 miliar. Pisang. Bagi saya yang ya baru belajar usaha waktu itu, bagi saya nggak masuk akal. Tapi setelah perjalanan waktu ya itu yang saya bilang, bisa jadi dia maksudnya ya kita tahu lah Pak Jokowi yang dengan kekuatannya kan. Iya. Tinggal istilahnya itu anak usaha saya, usaha anak saya pasti semuanya pada tahu lah apa yang harus dilakukan untuk menggiring gimana Gimana caranya dagangan itu laku. itu nyata itu. Kekuatan orang tua itu, Ya, pasti. privilege orang tua. Maka itu beda. Kalau menurutku itu beda Kak antara orang tua yang orang tua yang mempunyai privilege Ya. sama yang kita terlahir biasa-biasa saja Dari rakyat tanpa jelata. modal. Mau nggak mau kita harus fight dengan diri Ya. kita. Itu pasti. Ya kalau aku sih bedanya itu sih ketika dari semua itu ya mental kita. Kalau mental pengusaha itu gimana yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Dan apakah pengusaha itu, apakah orang sukses itu orang yang punya usaha atau memang karyawan juga bisa dikatakan sukses? Enggak. Gini, konsep pengusaha bagiku ya, dia melihat peluang, ada kesempatan, action. Bukannya sukses itu ketika peluang bertemu dengan kesiapan. Nah kalau kita nggak punya mental, kalau mental pengusaha harus bagaimana? Ini aku sedikit cerita ya, perjalananku. Aku dulu memang orang tuaku ya kalau di kamu dibilang sukses, ya alhamdulillah sukses lah. Punya usaha, punya ladang pertanian, punya mobil truk, bus. Tapi seiring waktu, aku punya kawan, dia kakak kelasku,
di waktu itu dia bujang jualan balon. Balon yang diisi balon terbang lah. Balon terbang ya. yang di ajadan-ajadan Ya, terus sama pop ice. Waduh, ini dapat merek ini. Ya, itu aku ikut dagang loh untuk ngelatih mentalku. Orang nggak percaya. Ngapain sih, Bang? Ya kan kalau ya namanya orang, apalagi kalau kita di kampung kan jadi bahan omongan. Sampai ada yang ngomongin ke laporan lah ke bokap itu. Pak D, itu Bambang itu ngapain malam-malam ikut-ikut dagang? Ya sebenarnya orang keluarga sampean ini memang keluarga kaya sebenarnya. Ya, saya akuin ya. Saya akuin loh ya. Tapi dalam fight di lapangan pribadi kan. Ya, pribadi. Dan itu malah yang laporan itu dimarahin sama bokap. Biarin aja. Terserah anak itu mau apa. Nanti kan dia tahu jalannya sendiri. Dan itu memang yang diajarkan di keluarga gue memang kayak gitu. Alhamdulillah aku 3 saudara. 3-tiganya ketika mulai usaha, semuanya tanpa dimodalin orang tua ya. Ini duit loh ya, bukan masalah pendidikan atau segala. Ini duit ya yang dibilangin. Enggak. Sama sekali ya. Sama sekali. Kakakku yang di Kalimantan sekarang dia jadi pengusaha walet. Walaupun di kesibukannya dia tetap pekerja swasta, istrinya dagang. Terus mbakku yang nomor 2 itu dia sekarang megang usaha keluarga kami ya di bidang transportasi baik bus maupun truk. Tuh, terus berarti berapa bersaudara sih, Kak? 3 bersaudara semuanya pengusaha ya? Luar biasa. Walaupun berarti mental pengusaha semua. Kami biasa kalau tiap ada gen pengusaha. Ada gen bisa jadi karena memang dulu bokap itu perantauan ya, bedol desa ya zaman dulu, transmigrasi. Itu dia bercerita dia tuh cuma modal sepeda kalau orang bahasa Jawa itu jengki. Nah itu dia cuma modal itu dengan harga 23.000, masih ingat? 23.000 tahun. Tapi zaman dulu ya nominalnya udah beda. Biasa tahun 1982 lah kalau aku dapat cerita. Jadi kalau sekarang kalau kata bokap itu, kalau di kantong dia lebih dari 23.000, dia udah bilang sukses. 23.000 itu. Ya, kalau di kantong dia lebih dari 23.000, cuma dapat ayam bakar hari ini. Ya walaupun kan, tapi dia berpikirnya gini. Ya, saya kesini modalnya segitu loh. Kalau di kantong dia udah lebih dari itu ya ibaratnya lebih dari modal. Walaupun kalau secara perkembangan zaman kan memang nilainya udah beda gitu. Iya. Itu yang selalu ditanamkan bokap itu. Terus ada 2 ya, 3 kami bertiga saudara itu yang dibekali. Sampean anak keberapa itu? Terakhir. Terakhir ya. Bungsu ini bener-bener beban mental karena selalu dibandingkan. Iya. Dibandingkan dengan kakak, dengan Ayu kan. Kalau diobrolin. Biasanya bungsu itu terima warisan, Kak. Nah itu kan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Di lingkungan saya, di lingkungan di kampung, saya taunya kuliah itu dibiayain. Iya. Uang jajan dikasih. Taunya masyarakat. Jadi ada salah satu akhirnya penasaran lah. Biasalah kalau pagi kan bapak itu keliling ngeliat ladang terus mampir ke lapak karet kan. Ngomong, Pak D, enggak sebenarnya Bambang itu berapa sih per bulannya? Dan emang Bambang ceritanya apa? Enggak dikasih. Ya memang kenyataannya kayak gitu. Bener-bener. Dan itu memang enggak ya, memang tetap lah namanya orang tua di awal 2 tahun lah. 2 tahun aku awal di Bandar Lampung disuplai full. Tapi setelah itu aku enggak mau. Karena prinsipku gini. Kalau bapak sayang sama saya, stop. Walaupun nanti saya kalau pulang minta, itu karena kewajiban orang tua. Tapi ada orang tua yang kaya, ada orang tua yang kaya dia benar-benar memanjakan anaknya. Ada orang tua yang memang kaya benar-benar tahu cara mendidik. Nah, hari ini yang sering terjadi itu orang kaya manjain anak. Itu yang nggak tepat bagi saya. Karena begini, modal sukses itu ada dukungan privilege, modal orang tua lah. Ini modal orang tua. Tapi kalau nggak siap mentalnya tetap susah juga jadi pengusaha. Sepakat nggak, Kak, kira-kira? Sepakat, karena gini, aku bapak itu pernah ngomong gini. Bapak ngomong, namanya Pak Sul. Pak Sul ngomong gini, kalau bapak ini nyuplai kamu terus, emang tahu bapak besok masih hidup? Bener. Itu. Dan itu beberapa kali aku menemukan circle kehidupanku. Dia orang kaya.
PNS sukses, Iya. pengusaha sukses. Anaknya bermasalah bukan masalah bukan masalah nggak bisa berbakti orang, enggak. Ketika nikah bingung nih, Kak, aku mau usaha apa ya? Kak, aku mau honor kah? Apa mau ini? Dan kata Karena tadi mentalnya belum iya. ada. Dan satu mental, kedua bener manjain sehingga anak itu circle-nya bukan menghasilkan Iya. tapi minta. Benar. Minta. Dengan aku pernah kaget dia waktu itu ada satu ya bapak angkat lah punya anak, dia nggak jadi bayar kuliah SPP waktu dia udah UKT sih. Nah itu nilainya lumayan, kalau bagiku lumayan Iya. lah 7 juta. Itu nggak jadi dibayar dan habis jajan cuman 10 hari apa berapa? 7 juta loh men. Ya karena orang-orang yang biasa dijamin itu biasanya merasa apa ya? Tidak ada yang perlu diperjuangkan, Ya. sehingga dia menganggap semuanya itu sepele. Ya. Itu nanti mental yang terbentuk gitu loh, Kak. Itu yang kadang-kadang apa ya Allah Mas, sampai kadang-kadang dia nggak terima ya, orang tuanya kadang-kadang salah merhatiin atau apa, dia Kak, papa itu jahat loh, nggak gini apa, kok aku diginiin. Padahal aku langsung bilang gini, Dek, banyak orang yang pengen di posisimu loh, kok kamu nggak bersyukur. Nah itu yang apa ya Allah, kok ini salah orang tuanya didik atau Iya. memang circle anaknya yang nggak pas gitu. Terus terkait pengusaha, pernah kejadian aku kan kuliah di Unila di ilmu pemerintahan. Tapi lulus kan, Kak? Alhamdulillah. Lulus. Takutnya kalau pengusaha kadang-kadang Tapi lulusnya ya- itu apa ya, telat loh. Ya nggak Kalau tahu lagi lah berapa ya, udah Pak, berapa semester, Kak? 15 apa 16 lupa lah. Saya baru 10 semester ini. Masih dikit. Masih Alhamdulillah dikit. sih, istri saya juga sama. Backgroundnya 15, dia 15 itu kan juga Berarti untuk nggak sampai di DO gitu. udah dapat peringatan lah. Terus pernah 2012 apa 13 ya, itu mata kuliah kewirausahaan. Jadi satu angkatan itu kan kelasnya campur, biasanya ganjil genap Iya. kan. Itu dicampur wirausaha, namanya Pak Robi Cahyadi. Dia dulu kerjanya di salah satu bank terus diterima di dosen. Dia simpel waktu itu. Dari semua mahasiswa itu ditanya, siapa yang nggak mau jadi PNS? Dan aku biasa duduk di depan nih. Ya aku angkat tangan karena aku memang konsepnya nggak di PNS. Nggak di PNS. Di PNS. Ternyata cuman aku sendiri yang ngangkat. Yang Dan lain? langsung yang lain enggak, no sama sekali. Sampai aku bilang, "Weh, Bembeng ini mau cari perhatian." Enggak, memang aku memang konsepnya enggak apa ya? Sistemnya enggak ada di PNS. Nah, terus dipanggil lah. Nama kamu siapa? Bambang Setiawan. MPM-mu berapa? 1110118 masih ingat. Nah, terus Walaupun 15 semester, Ya. positif ingat kali Wah, 15 masih ingat, semester saya kita ya. masukin ke si angkat kan. Terus di ini, oh ini kamu dapat nilai A, kamu nggak usah kuliah di mata kuliah ini. Wow, semua langsung bengong. Oh, tau gitu mas saya nggak ngangkat. Terus Sampai begitu ya? iya, baru setelah ngasih nilai ditanya kenapa kamu mau jadi pengusaha nggak mau jadi PNS. Sekarang gini Pak, logika aja, logika kita yang mau jadi PNS, kita ibarat angka 100 nih, yang mau jadi PNS itu 90, peluangnya cuma 10. Dan sebaliknya pengusaha usaha itu peluangnya 90, yang mau pengen itu cuma 10. Iya, benar. Hari ini tuh yang terjadi. Tapi dan juga kalau berkaitan tentang pendidikan kewirausahaan di sekolah tuh ya, sekolah tidak mengajarkan bagaimana caranya menawar barang. Sekolah tidak mengajarkan bagaimana cara menjual barang. Sekolah hanya ngajarin ngitung uang. Iya enggak, Kak? Ya, aku Nah, pernah maksudnya dulu zaman Ngitung SMA. uangnya orang. Ya, pernah zaman SMA kan aku kebetulan jurusan IPA kan, tapi punya temen kalau berangkat sekolah itu dia jurusan ekonomi. Iya. Enggak ngelihat bukunya, buku gede ya kan. Isinya angka, kata aku ini ngitung apa? Duit orang. Kok konsepnya kayak gini kata. Nah, itu yang hari ini di pendidikan juga jadi pertanyaan. Ya wajar ketika orang-orang pada pingin PNS karena nggak diajarin ilmunya Ya. itu tadi. Pengusaha itu ya praktek secara Ya, langsung. itu pun ya nah kembali ke cerita kuliah itu. Ya kita waktu itu memang disuruh praktek, kita jualan. Terserah sih Iya. konsepnya. Kalau misalnya yang jualan barang, apa nih jual barang yang dihasilkan dengan estimasi modal dengan keuntungan sih.
Nah Iya. itu, walaupun di semester 1 waktu kuliah aku udah praktek kan kejujuran, jualan piscok, inget aku piscok modal Di 20. waktu ngampus itu semester Iya, 1 gitu. bertahan 3-4 bulan lah karena aku nggak kuat, pagi-pagi harus belanja, jam 8 harus ngampus, belum bikin lah. Tapi aku alami modal 20.000 jadi 50.000 tanpa kita jualan loh, taruh di pojok kelas, kita pulang udah habis. Masih ada ya orang jujur. Ya Hari ini anak-anak sekarang ini masih ada lah oh, sebenarnya. masih ada sebenarnya ya. Nah, lanjut ya. Nah itu, terus kembali ke bokap tadi. Aku memang sebelum merantau, kalau istilahnya merantau itu kan kita keluar dari rumah nyari pengalaman termasuk kuliah. Aku inget cuman dibekalin 2 yang selalu dipesenin. Apa ya? Jujur dan dapat dipercaya. Itu pramuka banget itu. Di Dasar Dharma itu ada itu. Iya, tapi jujur nggak ada. Kalau dapat dipercaya kan itu. Cuman waktu itu inget aku berangkat mau kuliah, mau kuliah semester, didudukin kan malam bisa berangkat, ngobrol lah ngalor ngidul biasa. Terus, bapak nggak, kalau ya pasti kalau uang pasti dikasih lah. Bapak nggak banyak yang pesen, cuman bapak pesen ini. Ini bapak sudah terapkan dan sudah berlaku dan berhasil. Ya apa? Kamu dimanapun, kamu jujur dan dapat dipercaya. Nanti kamu yang bakal ngerasain. Dan alhamdulillah, aku pernah suruh pegang duit 1M cash. Dan Rp1 pun nggak aku senggol. Dari mana itu, Kak? Ya adalah. Nggak bisa kalau saya mau sih, ya kan? Bukan lagi. Ya kan? Hilang kita. Habis ngomong tenggelam besok Ya. ini, ngeri kita ini sekarang. Cash. Aku makanya ya dari situlah orang akhirnya, aku beberapa kali sih kalau dalam perjalanan hidup di waktu di Bandar Lampung ya, di Dewan Kerja, aku beberapa kali emang udah dites. Dulunya simple kok, suruh beli rokok. Ya kita kan biasa di kampus sih, bokap ngasih beli rokok ada kembalian. Enggak, kalau aku emang kebiasaan tak pulangin sampai koin pun. Nah dari situ orang naik di tesnya naik dari yang terakhir 1M itu. Ya kalau yang ngasih itu nggak tahu rumahku loh, dia cuma tahu aku tinggal di Sanggar di Kadilan. Udah sejauh itu nggak ada. Kalau saya dulu cuma 60 juta baru, Kak. Nah, 60 juta. Enggak, kalau Baru 60 juta. 1M Kalau 1M. 1M Bukan lagi. Kayak nggak kuat kayaknya iman saya. Aku Nah, makanya apa ya? Itu terus pernah juga ada yang waktu itu mau kegiatan lah, waktu itu saya buka sih, ini perlu orang banyak tahu. Waktu itu mau LT4 2017 apa 16 ya lupa aku. Yang Lampung juara 1. Ya, Lampung juara 1. Itu kan LT4. Itu waktu itu anggaran belum ada. Aku masih inget Wakas 1 waktu itu namanya Kak Catur Agus Dewanto. Duit itu belum cair. Karena biasalah birokrasi di Pemda biasa lama ada. Bukan lagi lah kalau Ya. begitu. Aku dipanggil, "Nak, ke Wates Sewu." Ke rumahnya. Aku bingung nih, karena aku kenapa? Dibawain BPKB, STNK, kunci mobil. Ini jual. Cerita itu bener, Kak. Bener. Dan real, aku yang jualin. Mobil Hilux. Tak kira itu hoax lu kan dulu itu Aku cerita yang itu. jualin. Aku yang jualin. Saya sempat dengar cerita itu sampai jual mobil luar biasanya, tapi opo iya kan cawanya. Apa Saya iya? yang jual. Waktu itu laku 165 Untuk biaya LT itu. untuk biaya LT, walaupun sebenarnya kan diganti kan. Iya. Cuman segitunya loh masnya pengorbanan beliau, dan itu kan konsep kejujuran yang saya bilang tadi itu. Ya kalau saya mau ya kan. Bayangin STNK, BPKB, surat menyurat lah sama kunci. Tinggal bohong aja lakunya segini gitu. Ya. Dan itu pun ketika laku, aku nggak mau ketemu pembelinya. Langsung waktu itu ramai kanan kan, aku kelarin setengah bulan lah baru laku. Telepon, "Mas, ini mobilnya udah laku belum?" "Belum." Ini punya bapak saya, kalau mau langsung ya nego aja langsung ke bapak. Dan di situ orangnya juga alhamdulillah nggak nawar. Dia waktu itu Kak Catur Agus bilang ini, "Anakku jual berapa?" 160. "Ya udah, mau udah langsung bayar selesai." Dan itu langsung untuk kegiatan, dan itu real, nggak ada. Karena aku aku jadi salah satu pelaku yang ya Allah kok segitunya gitu loh. Luar biasa perjuangan orang-orang seperti itu. Dan Tapi itu dapat keberkahan sendiri loh, orang-orang yang mau berjuang untuk orang lain, untuk kemaslahatan umat. Tapi ngomong-ngomong soal mental nih, saya dari 5 bersaudara nih, Kak. Saya juga dulu itu pernah didudukin orang tua. "Wis tole, kowe iki dadi petani.
kamu itu suruh jadi petani. Di 5 bersaudara semuanya petani dan budidaya ikan. Ya. Saya itu disuruh jadi petani sama budidaya ikan, walaupun itu jenisnya tetap usaha. Saya bilang begini, saya nggak mau, sampai saya nangis waktu itu. Dulu itu zaman SMA, aku ra gelem dadi petani, aku males nyekel pacul, males nyekel arit. Saya beranikan diri. Fact, saya benar-benar hobi saya memang jadi jual barang. Ya. Nah waktu itu SMA itu, saya itu pagi-pagi jam 6:30 itu jual sayuran saya kak. Ke apa pedagang pecel itu. Sayur genjer, kacang, Ya, buat nyetok, bayam. buat nyetok orang-orang itu. Sebelum berangkat saya masih ingat 6:30 udah sampai rumah, habis itu mandi berangkat sekolah. Berangkat sekolahnya jalan kaki. Jauh. 1,5 kilo lah. Nah, ini kelar. 6 tahun saya itu jalan kaki. Dan saya itu dari SD itu ditinggal orang ibu kan merantau ke Malaysia. Jadi mentalnya benar-benar sama orang tua itu dididik untuk mandiri. Tapi didonkan dengan kowe iki dadi petani wae ya harus werna-werna. Tapi berani ngelawan kan? Tapi berani lawan. Ada saya kalau dulu nurut mungkin saya nggak jadi seperti ini hari ini. Walaupun secara pasif income yo ampun suhu. Ya kan? Sama lah. Jadi kalau flashback aku pertama kali usaha itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD waktu itu bokap itu panen singkong. Adalah kalau 15 hektar adalah waktu itu. Nah, batangnya itu waktu itu nganggur. Jadi bokap tuh yang penting cukup aja untuk nanam. Nah, aku cuman wah, ini ada peluang kataku. Langsung ngomong, "Pak, singkongnya batang singkongnya aku jual ya." Ya terserah. Siapa yang mau ngerjain? Ya orang-orang lah kataku. Kayak mana konsepnya? Dia nanya dulu, ini bocah kemarin sore kok ngomongin mau jualan kan. Saya bilang, "Pak, satu ikatnya 1.000, aku nerimanya 1.000." Iya. Yang motong plus ngikat sampai naik ke truk itu 1.000. Ya kan? Terus ongkos 1.000, jadi 3.000 kan. Oh ya udah katanya. Terus seminggu aku dapat duit 4 juta. 2000 usia berapa tadi? 2003. Saat usia 10 apa 11 tahun. Kelas 5 SD. Wah, dari situ udah. Tapi itu memang itu sih Kak, beda sih Kak. Kalau keluarganya memang pengusaha sama bukan itu. Nah, sama ini Iya. kalau yang lebih miris lagi. Yang diajarin bokap itu ya sama almarhum ibu ini. Aku masih inget zaman Presiden Gus Dur 2000 sebenarnya 19 sampai 2000 kan. Itu kan waktu itu puasa libur. Iya. 1 bulan penuh tuh. Aku masih ingat bener sampai hari ini yang jadi pembelajaran dan aku ajarkan nanti ke depan ke anak-anakku. Cuma sekelas beli baju untuk lebaran. Aku nyabutin rumput 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Tiap pagi. Tangannya jadi apa? Ya, Kak, tangan saya halus bener ini, saya nggak pernah. Makanya baal tangan saya. Itu dan itu sampai saya ya biasa kan namanya anak, Iya. Pak. Ini kok kayak gini amat sih, Pak? Udahlah, nikmatin aja nanti kamu tahu ya bahasanya intinya nggak usah banyak tanya lah, nanti kamu bakal tahu ngerasain apa yang sekarang Bapak lakuin ke kamu. Tapi beruntung Kak, didukung secara mental. Saya nggak menyalahkan orang tua Ya. saya. Saya waktu itu melawan ya sudah benar-benar dilepas. Nggak dikawal, nggak diberikan kekuatan mental secara mentalnya. Asli benar-benar dilepas, sampai pernah jagang pop es juga pernah saya itu. Lulus SMA saya nggak pernah tinggal di rumah. Lulus SMA saya di Sanggar Pramuka. Di Sanggar Pramuka sampai hari ini masih di Sanggar Pramuka. Berapa tahun coba sampai mau wisuda. Bahkan saya kuliah semester 1 saya sekitar pokoknya semester 3 atau semester 5 saya baru ngomong, "Bu, saya itu kuliah." Waktu itu lagi bingung duit kan. Pokoknya udah mentok gitu, nggak bisa bayar UKT. "Bu, saya itu lagi kuliah. Saya ini nggak ada duit gitu buat bayar." Ya tetap dikasih sama orang tua. Mentok tetap dikasih. Iyalah. Tapi saya selagi saya mampu itu jangan sampai saya minta. Nah, gini. Ini kadang-kadang yang anak-anak sekarang apa ya? Persepsi mereka salah ke orang tua di sejahat-jahatnya orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua ketika anaknya minta, itu bagaimanapun dia tetap Iya, benar. Itu nggak bisa, walaupun entah marah-marah dulu lah, ngoceh dulu lah apa. Kok ini kerjanya nganterin duit, tapi ya tetap dia sebagai itu. orang tua tetap mikir, waduh anak kalau nggak diturutin kayak mana ya, pasti. Apalagi untuk kebutuhan. Tapi dari perjalanannya dari kecil sampai hari ini, usaha yang ditekuni sampai apa hari ini? Hari ini saya kosan utama saya laundry. Laundry
di Bandar Lampung, namanya Zona Laundry Service. Zona Laundry. Zona Laundry Service. Baru 2019 awal sampai akhirnya berarti berapa? 3 tahun. 3 tahun apa 4 tahun lah. Tapi dari awal usaha nggak ada air-airnya itu hari ini di air ini. Nah, lucu lagi kalau mau ngomongin usaha yang sekarang. Jadi ceritanya saya nikah itu 2018 bulan apa ya saya nikah? Kemarin istri nanti nggak tahu bulan nikah nih. 28 apa pokoknya April akhir lah, minggu akhir. Hati nih suami Mbak nggak inget nih tanggal nikah nih. Ya, karena kami sama istri kami ini percaya nggak percaya tapi di bintangnya zodiaknya itu Gemini, jadi sama-sama aku Gemini, istriku Gemini, jadi ya sama-sama tahu kalau hal-hal kayak gitu tuh nggak penting. Ya. Jadi ceritanya 2018 tuh aku nikah. Waktu itu aku udah punya mobil walaupun kredit. Kerjaan utama aku waktu itu online. Apa itu? Driver online. Gojek, Grab. Ya. Lagi rame-ramenya waktu itu. Ya, waktu itu rame-ramenya dan apa ya? Ya bonofit lah. Iya. Kawanku luar biasa sebulan bisa dapat 8 juta waktu itu. Dikit Tapi kan dia motor. Oh ya motor ya, soalnya pokoknya aku berhenti itu masih pendapatan 9 juta itu di pertengahan 2018 akhir itu masih 9 jutaan. Tapi waktu awal-awal ojek online masuk, orang kayak nggak mau terikat untuk gabung apa tukang ojek. Begitupun dengan usaha. Ya. Ketika udah sukses baru pisi caranya ya nggak? Nah itu yang hari ini tuh. Dan mereka nggak mau tahu proses. Nah itu lemahnya pemuda hari ini. Ya. Taunya sukses. Jadi apalagi ini yang lagi rame hari ini. Apa itu? Trading. Wah, afiliator ya. Wah. Bukan. Jadi kalau sebelum ngomongin laundry, kalau trading aku udah nyoba 2013 ya 2013 2014 ya. Aku pernah dalam semalam. Trading bener-bener trading ya. Waktu itu aku main minyak. Saham. Minyak trading saham. Trading saham, minyak bumi waktu itu. Aku pernah semalam dapat 200 juta. Modal awal waktu itu modelnya gini, waktu awal itu dia $100. Jadi $1 itu 10.000. Tapi masnya pernah ngalamin semalam aku dapat 200 juta. Ya karena langsung fluktuasinya bener-bener langsung naik. Nah, bener-bener masnya itu proses 2 bulan apa 3 bulan. Tapi memang kalau trading begitu sih, kadang sekali naik zut enggak kira-kira Dan, sekali turun dan besoknya kena aku rugi 150-an juta. Nah itu tadi orang ngeliat trading, caranya akhirnya orang-orang pada penasaran sukses, nggak tahu caranya tiba-tiba ikut-ikut saja. Aku aja kaget yang masnya kaget, 200 juta nih seriusan nih, sampai aku klik udah berhenti waduh udah kita 200 juta ini apa nih woy? Withdraw lah ya. Waktu itu masih pakai laptop, nggak ada wifi sih apa? Yang dicolokin itu loh. GSM yang modem. Pakai modem waktu itu. Waktu itu Tri sih yang waktu itu murah, dapat kuota banyak dan stabil. Aku waktu itu sempat bayar orang yang ahli bahasa Inggris untuk ngertiin ini berita loh, saya nggak ngerti pokoknya kamu ini artinya apa, karena untuk modal analis saya. Nah itu pernah, makanya kalau sekarang main trading ini mah bukan trading lah. Iya, karena aku tahu. Nah terus itu kalau main yang lagi booming kan. Iya. Tapi itu tadi Kak, kalau lagi rame sukses tiba-tiba orang pingin belajar, nggak tahu caranya, akhirnya gagal, mumet, stres, habis-habisan. Karena memang kalau makanya kan pernah kan Ruli terus ada teman-teman yang nanya, Kak nanya saham, karena memang dia dulu dulu tahu aku main trading, main saham kan, dia nanya Kak ini gimana sih Kak ini, intinya jangan nafsu kalau main trading ya, intinya jangan nafsu, karena kenapa? Semakin kamu nafsu ya udah habis. Ini sesama dia sekarang lagi nguasain Lampung Tengah ya kan? Saya pernah nguasain Lampung. Kayaknya ya beginilah. Ini tadi asal teman-teman tahu ini terputus-putus, nggak tahu kenapa ini baru kali ini syuting sama penguasa Lampung. Terputus-putus. Nah itu berkaitan tentang usaha itu Kak. Ada yang memang
ya namanya orang sukses ya, tiba-tiba kalau ada si A sukses kemudian penasaran ikut-ikut. Di desa pun sama begitu, ada petani cabe. Nah, cabe itu petani cabe, ada si A menjual cabe 1 kilo di saat itu di harga 30 sampai 40 bahkan sampai ada yang 90. Ya. Tiba-tiba masyarakat ikut. Nah, dia jadi mitranya, kemudian harga down. Begitupun trading, sama dengan trading sebenarnya. Sama dengan ya bisnis begitu. Nah, hari ini kalau di laundry nih, ngomong-ngomong kalau masalah di laundry, pasti kan imkannya banyak-banyak yang mau belajar juga. Begitu tahu. Banyak yang penasaran sih. Banyak penasarannya gini. Apa sih? Terutama circleku ya. Ngapain nih BEM buka laundry nih? Kayaknya kok dianteng-anteng ketawa nih kan. Ya kan. Jadi terus? ya banyak kawan-kawan yang dia cuma niat masalahnya, Nggak mau action. nggak mau action. Padahal aku sih kalau masalah keuangan belak-belakan sih. Kayak misal nih. Nah, kayaknya tadi ada bawa Nih. bingkisan apa itu? Ini kan biasanya kalau laundry ini emang aku ciptain untuk istri sih sebenarnya, karena aku megang usaha yang lain. Nah, ini kalau laundry nih. Ini karena istriku lagi pulang kampung, ya kan. Ini seminggu ini aku megang keuangan lah. Itu setoran kasir berarti. Ya, ini setoran kasir udah bersih ya, udah bersih. Biasanya dipotong beli gas atau deterjen.